Gue paling demen nih sama anime yang main karakternya nggak naif. Jadi main story-nya adalah perjalanan si MC untuk power up, guna memenuhi ambisinya untuk balas dendam kepada sang dewi. Alasannya karena sang dewi telah membuangnya ke reruntuhan pembuangan, karena si MC hanya mendapat ranking E saat dipanggil. Mengetahui dirinya hanya memiliki ranking E, Mimori Touka memanfaatkan skill yang dimilikinya untuk level up di reruntuhan. Meskipun hanya memiliki skill sepele seperti Paralyze, Poison, dan Sleep, yang rupanya ke semua skillnya tersebut 100% akan mengenai musuh. Nah, di episode terbaru telah muncul karakter Elf yang membuat penasaran para penonton. Karakter tersebut awalnya diincar oleh 4 orang pemburu. Kebetulan saat pengejaran tersebut, mereka bertemu Touka yang baru keluar dari reruntuhan. Mereka berniat untuk menghabisi Touka. Namun setelah menghadapi banyak monster ganas di reruntuhan, mudah saja bagi Touka untuk mengalahkan mereka berempat. Selesai melawan mereka berempat, Touka bertemu dengan si elf wanita yang dikejar tadi. Mulanya Touka menggunakan skill Paralyze agar si elf tidak bisa bergerak. Mengetahui kalau elf tersebut bukan bagian pemburu tadi, Touka meninggalkannya untuk menuju kota. Nah, ternyata saat sampai di kota, Touka menemui orang yang sedang mencari buronan kesatria suci dari Neiya, dan orang itu rupanya mencurigai elf yang ditemui Touka tadi. Namun berkat kemampuannya, elf tersebut bisa menyembunyikan telinga panjangnya. Dan dia berkata kalau dirinya bukanlah Seras Asren yang sedang masuk daftar buronan, sehingga dirinya bisa bebas dari pemburu tadi. Skip langsung ke labirin ya. Touka berhasil menemukan harta karun yang dicari oleh para petualang di labirin. Seras yang juga mengincarnya mengira kalau Touka adalah monster yang menjaga harta tersebut. Mengetahui Seras mengincar harta tersebut, Touka memberikan harta itu begitu saja kepada Seras. Seras yang tidak terima berusaha memberikan pedang miliknya sebagai ganti harta tersebut. Namun, Touka tidak mau mengambil pedang tersebut. Setelah berpikir kalau Touka jugalah yang menyelamatkan dirinya dari 4 pemburu di hutan, Seras akhirnya mengabdikan jiwa dan raganya untuk Touka. Karena rasa percaya kepada orang lain yang sangat rendah, Touka tidak menerima begitu saja pengabdian Seras. Touka yang berkata kalau dirinya bukan mengincar harta tersebut, melainkan ingin menemukan monster rahasia yang ada di labirin. Sebab Touka ingin menemukan material yang berguna untuk membuat ramuan yang ada pada catatan sang sage. Seras tetap bersikeras untuk meyakinkan Touka dan berusaha membantu melawan monster yang mereka temui. Akhirnya Touka menerima Seras menjadi partnernya setelah mengetahui kalau partner sangat berguna bagi dirinya selama perjalanan. Nah, itu tadi momen bagaimana Seras menjadi partner Touka. Lanjut gue infokan kekuatan yang dimiliki oleh Seras. Seras adalah pendekar pedang hebat yang dikenal karena kemampuan bertarungnya di seluruh benua utama. Bukti kekuatannya adalah kedudukannya sebagai Kapten Satria Suci Kerajaan Neiya dan gelarnya sebagai kekuatan perang terkuat di Neiya. Setelah memulai perjalanan dengan Touka, dia menunjukkan keterampilan hebatnya berkali-kali menghadapi monster yang kuat atau mengalahkan musuh yang jumlahnya lebih banyak. Meskipun berada dalam kategori kelas ringan, teknik pertempuran Seras yang luar biasa mampu membuatnya mengalahkan lawan yang lebih kuat secara fisik. Seras mampu menggunakan sihir roh melalui kontraknya dengan 3 roh. Sihir tersebut merupakan jenis sihir yang langka di benua utama dan hanya 2 pengguna yang diketahui berasal dari ras elf. Roh-roh ini memiliki banyak kemampuan, tidak hanya membantunya dalam pertempuran, tetapi juga dalam mengingat informasi. Berikut ketiga roh yang menjalin kontrak dengan Seras. Sylvisia, roh angin yang membuat kontrak dengan Seras di masa kecilnya. Roh ini memungkinkan untuk mengetahui apakah seseorang berbohong kepadanya. Jadi Seras tidak dapat dibohongi oleh kebohongan apapun, tidak peduli seberapa baik musuhnya. Kemudian ada Feral Benga, roh es yang digunakan Seras terutama sebagai aset pertempuran atau untuk menghasilkan air selama perjalanannya. Kemudian ada Will Ozega, roh cahaya yang memungkinkan Seras mengubah penampilan wajahnya melalui pantulan cahaya. Namun perubahan yang dapat dilakukan oleh roh tersebut dapat mengubah wajahnya secara menyeluruh, sehingga selalu ada kemiripan tertentu dengan wajah aslinya. Sebagai harga untuk menggunakan kekuatan roh ini, Seras harus menahan diri untuk tidak tidur agar dapat menyampaikan keinginannya untuk beristirahat kepada Will Ozega sebagai pembayaran. Terakhir, Seras memiliki teknik Spirit Regalia. Teknik khusus yang digunakan Seras saat ia ingin bertarung dengan kekuatan penuh, di mana ia menutupi tubuhnya dengan baju besi yang terbuat dari roh cahaya dan angin, serta pedangnya dengan kekuatan roh es. Oke, itu dia sekilas info soal F yang bernama Seras Asren. Thank you buat kalian yang udah nonton video gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saraba!